bagaimana kita, ya, seorang guru bisa menghasilkan seorang pelajar Pancasila yang keren dan luar biasa, yang berakhlak, yang mandiri, yang bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi pemerintah ini, Pak Presiden melalui Kemendikbud menginginkan guru-guru di Indonesia, dosen-dosen di Indonesia itu menghasilkan pelajar Pancasila untuk membangun SDM yang unggul di masa depan. Nah, inilah yang diharapkan. Nah, salah satunya ketika Bapak Ibu nanti berkarya, Bapak Ibu menghasilkan tulisan, itu bagian dari kreativitas dan bernalar kritis yang nanti dipantik kepada murid-muridnya, dipantik pada peserta didiknya. Maka dengan pola itu akan bisa dilakukan secara mandiri dan juga bersama-sama. Yang tadi saya matur dengan kolaboratif. Nah, ini dengan proses itu otomatis tidak akan lepas dari upaya untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Sehingga apa? Itu akan mengetahui mana pembeda, mana yang baik dan mana yang tidak. Disitulah mereka nanti akan bisa punya sikap berkebinekaan global. Bisa membedakan mana ini yang harus menjadi toleransi, mana yang ini harus menjadi sikap, dan mana yang harus dihindari. Lah, disinilah yang kita harapkan Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam program Merdeka Belajar, kemudian ada sekolah penggerak, guru penggerak, ini semua dalam rangka untuk menunjukkan bahwa pendidikan itu bukan hanya tugas tanggung jawab guru. Bapak Ibu sekarang ini, mohon maaf, era pandemi kemarin hampir 1 tahun lebih ini, Bapak Ibu lebih sabar mengajar murid-muridnya atau lebih sabar mengajar anaknya sendiri? Ini jujur loh ya. Nek ngajar anak orang lain sabarnya minta ampun, tapi nek ngajar anaknya sendiri sekali ndak bisa langsung cepet sana gitu ya. Lah, ini salah satu tanda bagaimana Tuhan itu membagi rezeki itu secara adil. Kenapa Bapak Ibu ngajar orang lain itu sabar? Karena salah satu di akhir bulan nanti ada tanda tangan. Nah, kenapa Bapak Ibu tidak sabar ngajar anaknya sendiri? Agar diajar orang lain, agar orang lain juga dapat rezeki dari ibu. Nah, ini prosesnya. Jadi adil gitu ya. Makanya Bapak Ibu, anaknya Bapak Ibu dititipkan pada guru les privat atau di bimbingan belajar. Nah, inilah upaya-upaya kita saling bersinergi dalam belajar dan membelajarkan. Nah, itu tanggung jawab bersama bahwa pendidikan ini yang menjadi salah satu pilar. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus menulis? Nah, Bapak Ibu itu kan punya tuntutan ya. Ya, guru wajib itu memiliki sertifikat kompetensi. Kalau Bapak Ibu yang di swasta ya IMPASing untuk sertifikasinya ya. Melalui program IMPASing. Nah, kemudian wajib S1 sesuai bidang keilmuannya. Kemudian memiliki sertifikat pendidik dan memiliki 4 kompetensi inti. Profesional, pedagogik, pribadian, dan sosial. Ini menjadi pilar. Lalu untuk menjaga keberlanjutan dari IMPASing ya, dari sertifikasi pendidik, Bapak Ibu, ini kan harus berkarya. Melalui Permenpan nomor 16 tahun 2009, ya, Bapak Ibu harus melakukan PKG dan PKB. Nah, PKG-nya Bapak Ibu akan dilakukan dalam proses pembelajaran, PKB-nya Bapak Ibu harus menghasilkan karya inovatif. Nah, karya-karya inovatif ini bisa bervarian. Bisa dalam bentuk buku ber-ISBN, modul, karya inovatif, kemudian ada artikel jurnal, publikasi ilmiah, ada tulisan di koran, dan karya-karya lainnya. Nah, sehingga itu semua akan mendukung bagaimana kita memasuki dunia abad 21 atau industri 4.0 dan 5.0. Jadi tahapan dari awal sampai akhir ini akan memantik kita untuk terus berkarya. Dan karya-karya nyata itulah yang tentu akan terpantik bagaimana kita nanti akan bisa kita petakan. Proses yang kita lakukan dari karya-karya nyata ini nanti akan bisa kita dukung dengan literasi digital. Karena apa? Sekarang ini Bapak Ibu bisa melakukan jelajah literasi digital dengan leluasa. Tanpa beban. Cukup dengan HP, ketak-ketuk kita bisa keliling Eropa. Kita bisa keliling ASEAN. Kita bisa keliling Indonesia. Nah, saya misalnya belum pernah tahu Sintang, saya bisa cek Sintang di YouTube, semua ada. Ya, saya bisa cek Kalimantan Barat di YouTube, saya bisa cek Papua di YouTube. Jadi semua ada. Nah, ini peluang untuk memperluas cakrawala kita agar kita memiliki segala sesuatu aspek yang bisa kita manfaatkan. Nah, teman-teman yang hebat dan luar biasa, upaya kita untuk menyelaraskan kesepadanan dari ide dan gagasan itu menjadi salah satu bagian penting bagaimana
kita mewujudkan kualitas karakter anak didik kita dan dimulai dari gurunya. Kalau guru-gurunya keren dan luar biasa sudah menjadi teladan, maka di situ yang tentu saja akan memberikan warna berbeda. Nah, ini yang harus didukung dengan kompetensi hard skill dan soft skill, lalu kompetensi literasi dasar, penguasaan literasi dasar. Bapak Ibu masih ingat kesepakatan Forum Ekonomi Dunia tahun 2015? Semua generasi abad 21 wajib menguasai literasi dasar. 6 literasi dasar. Literasi menulis membaca yang sering saya gaungkan. Ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, yang selalu dirindukan umat sedunia. Ya, gitu ya. Yang kedua, literasi menulis, literasi numerik, literasi sains, literasi kewargaan dan budaya, kemudian literasi keuangan. Ini semua didukung dengan penguatan literasi digital. Nah, semua komponen itu nanti akan didukung bagaimana penguatan kurikulum kita, proses pembelajaran kita, perbukuan dan sebagai sumber literasi, dan juga asesmen. Nah, salah satu program literasi ini menjadi salah satu asesmen kompetensi minimal. Jadi AKM Bapak Ibu sekarang kan ada literasinya. Nah, itu menunjukkan bahwa literasi ini menjadi sangat luar biasa. Dan ingat Bapak Ibu, literasi bukan sekedar membaca dan menulis. Tapi literasi ini menjadi bagian yang tadi saya katakan dengan 5M. Mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti semua problematika. Sehingga Bapak Ibu ketika proses pembelajaran dari mulai perencanaan RPP sampai Bapak Ibu menjadi role model guru, lalu melibatkan semua komponen pembelajaran berbasis HOT dengan semua perangkat pembelajarannya, maka akan menghasilkan profesionalisme seorang guru. Dan ini menjadi pemantik yang nyata bagaimana seorang guru profesional abad 21 untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila dapat terwujud dengan cinta dan kasih sayang kita. Nah, Bapak dan Ibu, 3 pilar yang tak terlepas untuk membekali bagaimana proses anak didik kita dan Bapak Ibu guru untuk menghasilkan karya-karya nyata, itu dengan 3 keterampilan berpikir. Keterampilan belajar itu sudah manusiawi, sifat manusia untuk ingin tahu. Ya, ingin tahu. Karena apa? Dengan HP kita, di sela-sela kita belajar, pengennya buka WA, pengennya aktivitas. Lebih menyenangkan buka-buka WA daripada mendengarkan ceramahnya Pak Romadi, kan gitu ya. Jadi, karena apa? Jari-jari kita itu loh sudah gatal untuk bisa membuka-buka WA kita gitu ya. Jadi setiap 3 menit, 5 menit mesti buka WA. Meskipun di WA hanya melihat di WA grup, oh ya ada. Dibuka enggak dibaca, hanya shred gitu sudah gitu. Kalau perlu kadang di WA grup itu terus dihapus karena perlu gambar-gambar. Kan Bapak Ibu akhirnya WA-nya punya penuh. Dari WA grup TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 sampai S tuntung itu loh. Grup S tuntung itu punya. Ini menunjukkan bahwa keberagaman cerita, keberagaman makna itu Bapak Ibu, makanya kadang sering saya sering dijapri itu, Pak Romadi itu mbok yang di WA grup itu dikeluarkan saja, ndak apa-apa. Lah itu kok ngupload gambar-gambar macam-macam ini, ya ndak apa-apa. Itu keberagaman. Namanya kita berkebinekaan itu ya beda-beda seperti itu. Ada yang apapun pengen diupload, ada ayam terbang diupload, ada motor jalan diupload, ada sedang apa diupload, ya ndak apa-apa. Karena itu merupakan kebahagiaannya. Dan kita memberikan ruang untuk dia bahagia, kita dapat pahala. Jadi Bapak Ibu kalau punya WA group jangan nggak usah sensi-sensi, ya udah biarkan saja. Kalau yang ada bisa kita ambil ya diambil, kalau enggak ya biarkan. Berarti kita membuat ruang teman-teman kita berbahagia, begitu saja. Jadi selalu berpikir positif, jangan negatif gitu ya. Kalau melihat teman-teman kita di ruang sekolah kita bermacam-macam, ya biasa, nggak apa-apa. Lah itu miniatur negara kita gitu loh. Jadi kalau ada teman kita yang setiap masuk ini, wah cerita macam-macam, ya enggak apa-apa. Kita membuat dia bahagia, ya biarkan saja, kita dapat pahala gitu loh. Lah ini yang namanya betul-betul kita belajar berpikir untuk menyesuaikan dengan kondisi kontekstual kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah berpikir secara positif seperti itu enak ya. Jadi kita bisa mengadopsi dari orang lain, yang baik kita gunakan, yang tidak baik tidak kita gunakan. Lalu kita bisa berbagi. Jadi konsepnya kita 3M, membaca, memahami, lalu membagikan. Lah apapun dari yang kita dengarkan, yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita lihat. Dan itu semua akan menjadi keterampilan hidup yang luar biasa. Mengapa Tuhan itu mendewasakan kita melalui masalah?
Kalau Bapak Ibu diberi masalah dan lulus dari masalah itu, berarti Bapak Ibu sudah naik satu level, gitu loh. Jadi misalnya mendapat masalah dari temannya ketika, wah katanya, wah kamu kemarin dibicarakan di temanmu gini-gini loh. Wah, kalau belum dewasa kan akhirnya, wah kamu ngapain bicarakan saya gini-gini. Tapi kalau kita sudah dewasa, alhamdulillah, berarti saya menjadi bahan yang membuat dia bisa berbicara dan bercerita. Enak kan? Jadi nggak usah berpikir susah-susah gitu ya. Sehingga kalau kita bisa menjadi bahan dan sumber pembicaraan orang lain, berarti kita telah memberikan kebahagiaan buat orang lain untuk bisa membuka rasa cerita yang tadinya dia tidak bisa berbicara dan dia bercerita, akhirnya punya bahan untuk bercerita. Nah, itu menunjukkan sikap kedewasaan kita melihat permasalahan itu berbagai sudut pandang. Bisa kita lihat dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, atas dan bawah. Kita masih ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu, mungkin ini teman-teman yang generasi milenial mungkin sudah nggak alami ya. Tapi saya masih ngalami yang seperti ini, guru saya dulu seperti ini. Tapi teman-teman ini yang muda-muda Pak Petrus ini mungkin masih ngalami ya. Dulu kita diajar guru kita itu pakai sapu kayak gini ya. Sapu ini dipakai untuk media pembelajaran loh. Untuk mengajarkan, ayo kita bersatu, kita teguh, bercerai, kita runtuh. Tapi ada yang kehilangan ini Pak Petrus. Tukang kebun kita itu kehilangan sapunya di mana ini, mau nyapu nggak bisa ini. Ternyata diambil gurunya untuk mengajar itu ya. Nah ini contoh guru yang adaptif dan multi talent gitu. Jadi selalu melihat segala sesuatu dimanfaatkan untuk proses pembelajaran kita. Jadi maksud saya, kita sebagai guru itu jangan selalu mengeluh gitu loh. Wah ini Pak nggak ada LCD-nya, wong dulu nggak ada LCD-nya jalan kok. Nyatanya bisa menjadi guru seperti Pak Petrus, Mbak Pipin kan gitu. Itu tanpa LCD ya bisa. Nah kalau sekarang LCD itu saya mengistilahkan bagaimana kita menggunakan LMD ya, LMS gitu, LMS langsung mulutnya sendiri gitu ya. Pakai LMS gitu. Lah ini keberagaman. Kalian perhatikan lidi yang ada di tangan kalian. Nih. Yang belum ambil silahkan ambil. Setelah mengamati lidi yang ada di tangan kalian, kemudian amati lidi yang ada di tangan teman kalian. Perhatikan. Walaupun sama-sama lidi, tapi dia berbeda. Besar kecilnya, panjang pendeknya, gelap terangnya tidaklah sama. Nah, keren luar biasa. Ketika guru menjelaskan, anak-anak didik kita menyimak dengan jernih. Karena apa? Ada keseimbangan yang harus kita berikan pada mereka. Ada keterampilan, kompetensi, hard skill dan soft skill. Lah kita sebagai guru harus memantik itu. Bagaimana keterampilan skill dan soft skill ini dimiliki oleh murid-murid kita dan juga miliki oleh gurunya. Sehingga kalau guru nanti memantik murid-muridnya, maka disitulah akan menjadi kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan yang luar biasa, ya. Sehingga proses itu nanti tidak akan bisa lepas. Bagaimana seorang guru, ya, Bapak dan Ibu, itu akan memahami peserta didiknya. Lalu bagaimana memetakan keterampilan hard skill dan soft skill itu untuk dilihat dari aspek kesantunannya dalam bicara, prinsip kerjasama yang dilakukan dalam proses berkomunikasi, lalu memanfaatkan berbagai media inovatif yang ada di sekelilingnya, lalu akan melihat berbagai sumber bacaan, baik itu teks, konteks, dan konteksnya. Setelah itu tentu saja akan menemukan apa yang akan menjadi salah satu bagian upaya untuk bisa mendapatkan keterampilan abad 21, yakni Formula 4C. Nah Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kita sudah menemukan itu semua, tentu harus sadar bahwa di abad 21 ini pasti ada peluang, ya ada tantangannya. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi sukses, ya tentu tantangannya luar biasa. Teman-temannya habis ngajar pulang, Bapak Ibu masih harus menulis karya-karya yang nanti akan menjadi sumber literasi dan sumber inspirasi. Nah, oleh karena itu, Formula 4C ini wajib dikuasai guru dan siswa. Berpikir kreatif, berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Sehingga apa? Konsep ini yang nanti akan mengantarkan keterampilan berbicara, keterampilan menulis, keterampilan menyimak, dan juga keterampilan membaca. Nah, upaya ini akan menjadi kompetensi hard skill dan soft skill yang luar biasa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, 6 literasi dasar tadi yang saya cerita, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Literasi numerik, keuangan digital, sains, budaya, dan keluargaan, ini akan mendukung program gerakan literasi sekolah, gerakan literasi nasional, gerakan literasi masyarakat, dan gerakan literasi keluarga. 6 literasi dasar ini Bapak Ibu bisa lihat sumber literasinya ada di websitenya GLN, Gerakan Literasi Nasional.kemendikbud.go.id. Semua ada di sana dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat
Sumber ide, sumber gagasan itu Bapak Ibu bisa punya ketika mau membaca. Mau menulis, silakan. Mau membaca dulu boleh, menulis dulu boleh. Ketika menulis nanti kurang idenya, bisa membaca. Lalu membaca, pengen menuangkan ide gagasan secara tertulis, lalu ditulis. Nah, ini menjadi salah satu bagian untuk bisa memantik keaktifan otak kita, kreativitas soft skill kita, inovasi dalam kreativitas kita, dan produktivitas kita. Nah, itu semua menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita merealisasikan ide dan gagasan itu secara utuh. Nah, teman-temanku yang badan luar biasa, kalau itu kita lakukan, maka upaya kita untuk terus belajar, bagaimana kita belajar menulis, belajar membaca yang terintegrasi, itu akan memantik ide-ide gagasan. Kenapa saya utarakan ini di awal? Karena saya ingin Bapak Ibu bagaimana memperkaya repertoar bahasa kita. Yang sering saya dengarkan ketika workshop-workshop menulis, itu selalu mengatakan, Pak, saya sulit untuk menuangkan ide gagasan. Lalu saya minta, coba kamu tuliskan apa yang menyebabkan kamu sulit menuangkan ide gagasan. Lalu dia tulis, mendapatkan tulisan, wah, saya itu biasanya Pak, ketika mau menulis itu sulit untuk menuangkan ide gagasan. Salah satunya ketika saya mengawali tulisan saya. Saat saya mengawali tulisan saya sulit memilih diksi yang tepat untuk tulisan saya. Dan oleh karena itu, tulisan ini menjadi salah satu bagian penting, bla 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 bla, sampai 2 lembar. Nah, lalu ditunjukkan pada saya. Nah, ini bukti kamu tidak kesulitan menulis. Itu hanya perasaanmu saja. Buktinya dalam 5 menit kamu bisa mengungkapkan kesulitan kamu, apa yang menyebabkan kamu sulit menulis dalam 2 lembar. Keren dan luar biasa. Dia baru sadar, oh berarti saya bisa nulis Pak. Oh iya, kamu bisa nulis. Sekarang lanjutkan menulis lagi. Nah, jadi sebenarnya kadang itu bayangan yang belum terjadi itu membayangi kita, menakutkan kita. Jadi jangan pernah takut bayangan, lakukan, nikmati, jalani, dan akhirnya kita mensyukuri apa yang kita miliki. Insya Allah itu akan menjadi salah satu pemantik untuk menghasilkan tulisan-tulisan yang luar biasa. Lalu bagaimana kita memperluas cakrawala ide gagasan kita? Dengan membaca, dengan Mbah Google kita bisa menelusuri semuanya. Melalui buku, kemudian melalui jurnal, melalui sumber-sumber literasi, ada semua di sana. Teman-teman misalnya tulis Mbak Pipin di Google. Pipin, jeleng, enter. Not found. Wah, berarti tulisan-tulisan Mbak Pipin belum banyak disitasi orang di sana, ya. Sehingga itu menjadi bagian penting untuk kita lakukan. Sehingga nanti di era digital ini, Bapak Ibu, mohon maaf ya, kalau Bapak Ibu nanti pelan namun pasti mulai tidak dipercaya oleh murid-muridnya. Wih, kok bisa Pak? Iya, karena lebih percaya sama Mbak Google. Ya, gitu ya. Karena Mbak Google 24 jam ditanya selalu menjawab. Nek guru, dosen, wah udah malam ditanya malah diberi balasan. Udah malam, nggak pernah tahu kalau ini malam ya. Besok kalau tanya itu. Wah, mau maksudnya bertanya malah diberikan jawaban yang seperti itu. Nah, itu nggak baik. Nah, tapi Google, pertanyaan kita salah, itu pun dibetulkan. Jeleng. Apa yang kamu maksud ini nak? Oh iya mbah, enter, jeleng. Nah itu Mbah Google. Jadi 24 jam nggak pernah marah, selalu menjawab dan punya jawaban. Nek guru belum tentu punya jawaban, karena keterbatasan bacaannya. Tapi nek Google, wow, ditanya apa saja tahu dia. Bapak Ibu nggak punya teman ngobrol dengan Google bisa, ya. Google mau menemani loh, kurang apa? Nek guru belum tentu mau menemani muridnya. Kan ini. Lah ini kelebihan Mbah Google. Jadi lama-kelamaan Bapak Ibu jangan kaget kalau Bapak Ibu mulai tidak dipercaya muridnya. Wong Bapak Ibu kalau bertanya pada muridnya, dia tanya pada Mbah Google, baru jawab untuk gurunya, kan gitu. Jadi lebih percaya pada Mbah Google. Makanya saya membuat channel YouTube M. Rohmadi Ratulisa. Ya, M. Rohmadi Ratulisa. Sehingga kalau mahasiswa-mahasiswa saya tanya pada saya, cek saja dulu di channel YouTube Bapak. Wah, itu tanya. Lalu dia gimana? Sudah? Ya Pak, ternyata sudah sangat jelas. Semua materi yang mau saya tanyakan ada di sana. Loh, dia akhirnya ada alternatif, tidak hanya Mbak Google. Tanya Pak Romadi lewat channel YouTube Pak Romadi. Tanya tulisan-tulisan Pak Romadi yang ada di channelnya Google. Jadi Google itu ada Pak Romadi juga. Ketik nama Muhammad Romadi di Google Cendikia. Semua tulisan Pak Romadi ada di sana. Nah, sehingga kita selalu hadir juga menemani mereka melalui teknologi. Nah, teman-teman yang hebat dan luar biasa. Ini yang harus kita pahami bersama-sama, bagaimana kita memanfaatkan literasi digital dan informasi ini di era digital sehingga akan memperkaya ide-ide gagasan kita. Sehingga literasi informasi dan digital ini akan selalu memberikan pemantik semangat,
pemantik ide, dan juga kekuatan kita untuk menghasilkan karya-karya ini. Nah, jadi proses ini yang saya inginkan Bapak Ibu harus punya pembeda. Positioning, different, dan branding. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini sama-sama guru di seluruh Indonesia harus punya pembeda. Pembedanya apa? Bapak Ibu setiap semester menghasilkan 1 buku. Wah, kalau 1 semester berat, 1 tahun 1. Nah, berarti kalau Bapak Ibu ngajar 60 tahun, minimal menghasilkan 60 buku. Wah, gitu ya. Jadi proses itu. Jadi kalau saya punya cita-cita menulis buku sejumlah usia saya menulis buku itu sejak 2004 ya. Sejak 2004 sampai sekarang tulisan saya sudah melebihi usia saya. Ya, buku-buku saya sudah melebihi dari jumlah usia saya. Jadi kalau saya sekarang usia 45, buku saya sudah lebih dari 45. Lah, ini bukti bahwa kita mau berkarya. Kita punya pembeda. Lah, pembeda ini apa? Bisa kita lihat. Silakan misalnya cek di Google Cendekia. Nanti Bapak Ibu akan ngecek nama saya, ngecek nama Bapak Ibu. Bisa kita lihat sitasi. Sitasi yang disitasi dunia oleh pembaca, ini bisa kita lihat. Sitasi ini bukti bahwa tulisan-tulisan kita itu dimanfaatkan orang lain. Disitasi orang lain. Nah, ini bukti. Rohmadi bisa mati setiap saat. Kalau Tuhan menghendaki Rohmadi mati selesai. Dan bahkan mungkin sudah dilupakan 5 menit setelah mati. Mayatnya dibawa pulang jam berapa? Rohmadi sudah disebut lagi mayatnya gitu. Nah, tapi kalau tulisan-tulisan kita ada, buku-buku kita ada, masih disitasi, masih digunakan orang lain, berarti Rohmadi ide-idenya masih abadi. Maka ide-ide Rohmadi akan abadi sepanjang hayat. Maka menulis itu bagian dari membangun keabadian. Maka Bapak Ibu menulislah untuk membangun keabadian. Ini contoh-contoh karya-karya yang Bapak Ibu ketika menulis, nanti kita cek, Bapak Ibu cek di Google, akan muncul seperti ini. Nah, dari aspek-aspek ini yang menjadi pembeda, baik di nasional dan internasional. Nah, posisi ini yang tadi saya matur, bahwa kita sebagai guru harus punya pembeda dengan menulis karya-karya hebat dan luar biasa. Karya-karya monumental. Menjadi guru profesional berbasis penilaian kinerja guru dan PKB. Nah, ini sejak mulai dulu di launching 2013, adanya PKG dan PKB. Guru dan dosen hebat dan luar biasa, ya. Kemudian guru dan dosen abad 21 menjadi guru profesional dan berkarakter. Nah, ini bagian-bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita bagaimana menghasilkan karya-karya nyata yang tentu saja akan memberikan warna yang berbeda dalam dimensi keberagaman seorang guru yang hebat dan luar biasa. Nah, kita bisa menghasilkan antologi puisi dengan teman-temannya. Ini satu peserta dalam kegiatan ini nanti. Coba kita mulai nanti dengan menulis opini. Ya, kita menulis opini atau puisi, lalu kita terbitkan bersama-sama. Kita buat antologi. Nanti Pak Rohmadi juga ikut nulis, ya. Jadi Pak Rohmadi ikut nulis bersama-sama. Jadi kita tulis nanti pilih antologi puisi atau opini, nanti kita pilih. Kalau opini ya nanti pengalaman mengajar selama pandemi boleh, pengalaman mengajar bisa saja misalnya buat opini pengalaman mengajar pertama, gitu. Pertama kali masuk kelas, rasanya hati ini dak-dik-duk melihat Mbak Pipin saat itu masih jadi siswa. Sekarang sudah menjadi guru, gitu ya. Nah, lalu ketika melihat ke samping kanan, ke samping kiri, kenapa semua murid melihat saya? Saya jadi gerah, jadi gundah gulana. Ya, saat itu ingin kusampaikan berbagai materi yang sudah kusiapkan tadi malam, semalam suntuk, tapi akhirnya buyar, hilang. Aku sudah lupakan semuanya karena melihat murid-muridku yang selalu mandangiku dari segala sudut dan segala penjuru. Aku pun hilang rasa, hilang rupa, dan akhirnya aku tinggal menekuni di kelas tanpa bisa bicara apa-apa. Nah, ini bisa diungkapkan nanti menjadi sebuah tulisan pengalaman ngajar pertama. Saya yakin Bapak Ibu guru punya pengalaman ngajar pertama kali semuanya. Dan ini Bapak Ibu kita akan menghasilkan karya-karya. Nanti setelah kita bisa berkarya, kita bisa menghasilkan karya-karya luar biasa seperti ini. Ini objek-objek yang saya bangun dengan proyek literasi. Saya bangun taman baca, saya bangun taman Arfus Ratulisa untuk komunitas-komunitas. Nanti kalau di Sintang ada komunitas-komunitas baca yang atau teman-teman punya taman baca, silakan bisa berkabar Pak Rohmadi. Nanti saya bisa ikut kontribusi ngirim-ngirim buku ke sana sehingga bisa untuk bahan-bahan bacaan, ya. Sehingga ini saya bangun taman literasi Arfus Ratulisa, kemudian ini saya membuat perpustakaan alam di desa. Jadi ini bagian-bagian penting yang bisa kita lakukan.
Ini saya membuat pelatihan-pelatihan keterampilan untuk menambah keterampilan soft skill dan soft skill dan hard skill untuk guru, untuk karang taruna. Nah, ini menjadi bagian-bagian yang terpantik. Nih, jadi kita bisa menghasilkan karya dari ide gagasan kita yang kita alami. Ini masa pandemi, kita hasilkan tulisan. Belajar mandiri di rumah era COVID-19. Jadi apa yang kita alami kita tuangkan jadi tulisan, teman-teman. Ya. Lalu kita berbasis ini literasi Ratu Lisa untuk generasi emas Indonesia gitu ya. Saya sering gaungkan ayo berliterasi dengan Ratu Lisa. Nah, ini saya tulis biar dinikmati seluruh Indonesia. Ratu Lisa untuk generasi emas Indonesia. Rajin menulis dan membaca. Nah, gitu ya. Jadi untuk generasi Indonesia. Lalu dari pembelajaran kita, peran FKIP wujudkan guru kreatif, inovatif dan berbudaya. Ya, ini opini-opini kita situasikan opini di media cetak. Ya, kecerdasan buatan artificial intelligence untuk multigenerasi emas Indonesia abad 21. Jadi kita bisa menghasilkan opini. Ya, ini melihat situasi sosial ketika kita lebaran, ketika ada kebersamaan itu, membangun kepekaan sosial dengan silaturahmi. Jadi menulis opini berdasarkan apa yang kita alami dan kita rasakan. Membangun kepedulian atas bahaya sampah plastik. Nah, ini posisi seperti ini ketika saya pergi ke Bali, saya tugas di Bali, itu ternyata di sana kan pemerintah mengambil kebijakan tidak ada satupun boleh menggunakan sampah plastik ya. Ini kan keren. Nah, ini kan akan bisa ditiru oleh seluruh masyarakat Indonesia ya. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat ketika kita lewat museum, lalu bisa muncul ide Museum Perjuangan sebagai media pendidikan karakter. Nah, ini ide-ide kayak gitulah. Nah, untuk mewujudkan itu banyak membaca. Bapak Ibu terus memantik murid-muridnya nanti. Kalau Bapak Ibu ngajak murid-muridnya nulis tapi nggak pernah diajak membaca, nanti ya sulit. Makanya yang berjalan sinergis nanti membaca dan menulis. Oleh karena itu, upaya ini yang harus kita lakukan. Nanti ini untuk bisa mewujudkan tadi yang saya katakan dengan formula 4C tadi, bisa diwujudkan dalam bentuk karya-karya nyata. Nah, disinilah yang nanti akan bisa kita kuatkan. Menulis itu dari suatu dengan 8D. Dari riset yang kita lakukan seharian. Dari apa yang dilihat, dialami, dirasakan, dikerjakan, kemudian dikomunikasi, dibicarakan, diteliti, dikritisi, dan disayangi. Dan biasanya yang paling banyak itu kalau disayangi. Disayangi itu menghasilkan banyak tulisan, ya. Karena dengan menyayangi kita akan mendapatkan suatu ide yang luar biasa. Nah, oke, kemudian dari situ 8D ini nanti menjadi senjata kita untuk menuangkan. Kita mulai yang dilihat, teman-teman lihat saja. Perjalanan dari rumah sampai sekolah tadi melihat apa? Itu jadi tulisan. Dialami, teman-teman selama COVID-19 kemarin mengalami apa? Itu dituliskan. Dirasakan, merasakan apa? Dituliskan, ya. Nah, maka untuk itu lakukan yang pertama, niatkan untuk ibadah, sadari kelemahan dan keunggulan kita sebagai seorang guru, kemudian berusaha untuk belajar dan membelajarkan diri sepanjang waktu, lalu milikilah pembeda dengan guru yang lain. Kata kuncinya, miliki pembeda dengan guru yang lain, ya. Kemudian berusaha untuk adaptif, menciptakan kebaruan dan perubahan. Kemudian yang keenam, wujudkan mimpi menjadi guru yang selalu menjadi teman, sahabat, mendoakan teman yang lain, mendoakan murid-muridnya, dan akhirnya selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Sehingga itu terintegrasi dalam pembelajaran daring dan luring. Seperti hari ini, teman-teman di sana luring, saya daring. Sehingga kita hybrid learning, kita proses pembelajaran dengan blended learning. Inilah perkembangan teknologi yang bisa kita manfaatkan bersama-sama, ya. Dan akhirnya proses itu secara sinergis kita lakukan dalam proses pembelajaran nanti, yang nantinya ide-ide itu akan bisa kita canangkan secara utuh. Bagaimana realisasi ide dan gagasan itu berkesinambungan agar nanti menjadi salah satu bagian pemantik yang nyata. Dan pemantik itu dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan di sini yang nanti akan kita lakukan, kalau itu memang menggunakan proses pembelajaran literasi, ya tentu nanti akan kita berikan dampak nyata untuk terus kita evaluasi di sini. Bagaimana anak-anak kita ajarin nulis yang awal, bagaimana membuat kalimat, membuat paragraf, sampai membuat wacana, dan akhirnya menjadi sebuah karya nyata, menjadi sebuah opini, atau mungkin karya-karya yang lain. Nah, disitulah teman-teman yang hebat dan luar biasa, untuk evaluasi itu akan senantiasa menjadi bagian terpenting untuk bisa melihat diri kita, apakah sesuai dengan harapan kita, atau justru ketika kita bercermin yang keluar malah orang lain. Nah, itu yang harus menjadi kesadaran kita bersama-sama, karena di situ kebermanfaatan dari evaluasi ini akan memberikan dampak yang nyata, bagaimana pengembangan diri kita, pengembangan institusi kita, dan juga akan punya program pengembangan ke depan yang lebih baik.
Sehingga kita semua akan mampu memberikan motivasi bersama-sama, bagaimana dampak itu akan bisa terintegrasi dan akhirnya nyata dalam proses untuk selalu berkomunikasi, memberikan motivasi, berpikir positif, berpikir kreatif, dan memberikan umpan balik yang nyata. Dan disitulah upaya ini agar kita tetap memberikan ruang nyata untuk guru dan murid kita. Niatkan untuk ibadah, selalu memberi dan mendoakan. Dan insya Allah itu akan menjadi bagian yang terpenting yang selalu saya titipkan. Lakukan 5B. Bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca. Insya Allah itu akan menjadi kekuatan kita bersama-sama agar kita tetap bisa ikut menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Komitmen inilah yang senantiasa akan memberikan warna kepada kita untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca. Dan disitulah kekuatan kita agar nantinya kita bisa terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca. Sehingga komitmen kita akan senantiasa bisa mewujudkan untuk kebersamaan. Dan upaya inilah yang selalu saya katakan, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Semangat kita akan terpantik ketika ingat pesannya Pak Arfan dalam novelnya Laskar Pelangi. Kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Sehat sukses untuk kita semua. Semoga kita menjadi guru hebat dan luar biasa untuk multi generasi Indonesia. Terima kasih, salam hebat dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.